kita kurang dekat dengan Allah. Salat kita bermasalah, Quran kita bermasalah, perhatian kita kepada anak bermasalah. Kan ada sebuah hadis Ibu ya, tidaklah, kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, tidaklah satu musibah menimpa kepadaku yang tidak menyenangkan itu, kecuali ada satu dosa yang saya berbuat itu. Sampai tergelincirnya kaki kendaraanku, kendaraan pada waktu itu Ibu, keledainya, tergelincirnya keledai sampai saat tidak bisa berjalan, saya tidak kemana-mana. Pasti ada dosa yang saya perbuat. Nah, kalau kita sadar akan musibah-musibah yang menimpa kepada kita, kemudian mengkaitkan dengan diri kita ini, pasti kita akan ridha menerima takdir Allah. Itulah kebaikan yang sebenarnya. Ibu, kalau sudah Allah ridha kepada kita, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Di akhirat nanti surga adn disiapkan kepada kita. Di dunia, kita dibuat tenang. Karena kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tidak menggelepar. Tidak curhat sana, tidak curhat sini. Ya. Karena kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kepada kita ini semuanya atas izin Allah. Cuma kita tinggal mengevaluasi apakah ini semua karena kesalahan kita atau murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya musibah-musibah yang tidak menyenangkan ini itu rata-rata karena ulah kita manusia ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Tangan kita manusia. Kita tinggal mau kita kembali kepada Allah atau tidak. Begitu. Ibu-ibu. Jadi ar-ridha dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan ini. Ridha dengan takdir Allah tidak menyenangkan ini butuh ekstra kesabaran. Makanya ridha itu di atasnya sabar, Ibu. Karena mau menerima ketentuan Allah, ya, mau menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ridho apapun yang menimpa pada orang ini. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sekali lagi, baik takdir Allah yang menyenangkan hingga kita ridhonya itu diridhai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua takdir Allah tidak menyenangkan, kita tinggal bertanya pada diri ini, siap tidak menerima takdir yang seperti itu. Sekaligus mengevaluasi diri, ada apa Allah memberikan takdir yang tidak menyenangkan. Pada hakikatnya, Ibu, Allah tidak ingin menyusahkan hambanya. Allah menciptakan kita, masa kita mau disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu susah-susah yang terjadi pada kita ini, musibah-musibah tidak menyenangkan, karena memang ulah kita manusia ini yang jauh dari aturan Allah. Ayo kita cari ridhonya Allah. Bagaimana ridhonya Allah? Perkuat iman, perbanyak amal saleh. Insya Allah takdir-takdir yang menimpa kepada kita menerima dengan lapang dada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk poin yang terakhir. Poin yang terakhir sekarang. Ini juga apa ya? Gampang-gampang susah juga. Apa itu? Al-haya'u min nazarillah. Merasa malu dari pantauan Allah. Kalau malu dari pantauan manusia, semua adalah kita ini ya. Semua ada. Karena kita tidak ingin, Ibu, aib kita kelihatan sama orang lain. Ya. Kita tidak ingin masalah kita ini, problem kita itu terlihat oleh orang lain. Malu kita ini. Kita itu iman memang. Kalau bahasa Nabi, al-haya syatul min iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, puncaknya itu di saat kita ini, Ibu, bisa punya perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya malu ini pernah saya bahas di pengajian secara khusus tentang al-haya. Haya. Malunya orang kepada dirinya, malunya orang kepada orang lain, dan malunya orang kepada Allah. Ini puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini kata Sayyidina Utsman, al-haya'u min nazarillah Subhanahu wa taala. Malu terhadap pandangan Allah. Subhanallah.
Ibu-ibu, memang Sayyidina Utsman ini, Ibu, sahabat parlente, kaya raya, hartanya melimpah, tapi rasa malunya itu sangat dominan. Ya, sampai Nabi pun juga merasa malu. Saya mengangkat sebuah kisah ya. Atau pernah saya sampaikan di sini, barang. Kita Bapak saya sampaikan lagi. Saya baca kisah ini tersenyum, Ibu. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pingin rehat, jadi pingin rekreasi lah, pingin rekreasi, sehingga dia masuk di satu kebun namanya Rauha. Rauha itu ada satu kebun milik orang Ansor yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat suka dengan kebun itu, karena di kebun itu ada sumur yang mengalir airnya ke situ. Dan mengalir kemana keluar gitu. Begitu derasnya air pada waktu itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kemudian Nabi bermain-main dengan kakinya itu diangkat, mengayunkan kakinya bermain-main dengan air di telaga yang mengalir ke sumur tadi itu. Allahu Akbar. Pada waktu itu Nabi dijaga oleh seorang sahabat. Ya, dia mengatakan sahabat ini benar-benar saya hari ini akan mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ingin Nabi ini terganggu ketika Nabi sedang rehat di kebun ini. Tiba-tiba Ibu, ada seorang sahabat ketuk pintu. Rupanya ingin bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjaga pintu itu, sahabat yang menjaga Nabi mengatakan, Malik Tariq, siapa ini? Dia katakan, saya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ini mantunya, mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kata Nabi, suruh masuk. Suruh masuk. Dan tolong sampaikan, surga sudah menunggu nanti. Allah sudah menyiapkan surga di akhirat nanti. Masya Allah. Maka masuklah Abu Bakar dan duduk di sebelah kanan Nabi. Nabi katanya Ibu mengangkat celananya atau sarungnya sampai, mohon maaf, kelihatan sampai betis Nabi ini Ibu, sampai ke tumitnya. Ya, sedikit paha paling bawah kelihatan. Saking senangnya Nabi bermain-main air. Abu Bakar juga meniru pada waktu itu. Tiba-tiba ada panggilan lagi. Sahabat yang ngetok pintu lagi, yang kedua. Ternyata yang mengetok pintu itu adalah Umar ibn Khattab. Mertua Nabi yang kedua. Dari ayahnya Hafsah. Yang pertama ayahnya Aisyah. Kata Nabi, suruh masuk. Ya, suruh masuk. Dan beri kabar gembira, wa absyiru bil jannah. Surga menunggu dia nanti di akhirat. Kemudian Nabi mempersilakan Umar duduk di sebelah kirinya. Sehingga Nabi diapit oleh dua mertuanya. Itu. Indahnya itu ya. Nabi bermain-main santai. Mungkin kalau sekarang kayak di Terawas atau di Tretes tuh Bu ya. Ada sungai mengalir. Bermain-main di situ. Kemudian Nabi diapit oleh dua mertuanya. Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi yang ketiga. Ternyata yang ketiga ini adalah sahabat yang kita bicarakan malam hari ini, yaitu Sayyidina Utsman. Siapa Sayyidina Utsman? Mantu, bukan mertua Ibu, mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi suruh masuk. Wa absyiruhu bil jannah, beri kabar gembira baginya, tapi mohon maaf nanti di akhir hidupnya agak ada sedikit fitnah, ada sedikit ujian menimpa kepadanya itu. Yang kita tahu Ibu ya, Sayyidina Utsman itu meninggal dunia karena dipenggal lehernya oleh orang orang Khawarij itu. Nauzubillah. Enggak, kita tidak bicara masalah itu. Maka tidak dapat tempat. Nabi bingung gitu. Kemudian Nabi Ibu, karena Utsman mau datang, itu sarung yang naik, yang diangkat sama Nabi ditutup lagi. Diturunkan sama Nabi. Karena merasa malu kepada siapa? Kepada mantunya. Seharusnya kalau malu kan sama mertuanya ini kan. Tapi dia justru malunya kepada kepada mantunya itu. Ketika ada Abu Bakar, ada Umar sebagai mertuanya, terangkat
celananya itu, Bu. Begitu Utsman datang, waktunya ini diturunkan lagi celana dan sarungnya ini. Malu kepada. Akhirnya Sayyidina Umar protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma baluka ya Rasulullah? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Kita nikmat-nikmat bermain-main air di sini. Aku senang kau sampai mengangkat bajumu, sampai terangkat begitu. Begitu Utsman datang, kau turunkan lagi. Coba lihat Ibu, coba lihat apa bahasa Nabi. Afala akunu ala man yastahi minhul malaikah? Apakah tidak sepantasnya aku juga merasa malu? Ya, malaikat saja juga malu kepada orang ini. Afala astahi ala man yastahi minhul malaikah? Apakah aku tidak merasa malu? Ya, malaikat saja malu kepada orang ini gitu. Masya Allah. Ibu, ternyata Ibu, Sayyidina Utsman ini Ibu katanya ya, kan kebetulan dua istrinya putri Rasulullah ya, Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu. Konon katanya kalau masuk kamar mandi itu, Bu, dia tidak buka-bukaan. Ya, ini memang tidak bisa ditiru ya. Ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh beberapa sahabat itu. Sampai dia dikatakan malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Kenapa? Itu kalau ke kamar mandi selalu pakai sarung dia itu. Kemudian diprotes sama istrinya, putri Rasulullah, kenapa kok demikian? Kan kata Nabi begitu kita masuk kamar mandi, kau mengucapkan Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, seluruh makhluk tidak ada yang melihat. Malaikat, jin, semuanya tak bisa melihat. Kenapa? Karena kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Utsman? Kalau mereka tidak bisa melihat aku, lalu bagaimana dengan yang menciptakan mereka semua? Lalu bagaimana dengan yang menciptakan mereka semua? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haya min nadharillah, merasa malu dari pandangan Allah. Ibu, kalau kita sudah punya perasaan malu terhadap pandangan Allah, hakul yakin Ibu, dimanapun kita akan terjaga ya. Mau berbohong, merasa orang mungkin tidak tahu bahwa kalau saya berbohong, tapi Allah memahami kalau saya bohong, malu dia kepada Allah. Ya, mau keluar negeri, mungkin tidak ada yang melihat. Kita mau buka-bukaan, malu. Kenapa? Saya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi orang kalau sudah malu, ada orang, tidak ada orang, merasa Allah 24 jam memantau kepada orang itu. Itulah kebaikan yang sebenarnya. Dan sengaja oleh Sayyidina Utsman diletakkan pada poin yang terakhir, al-haya'u min nadharillah, merasa malu dari pandangan Allah. Apalagi pandangan manusia, Ibu. Pandangan Allah saja malu, apalagi pandangan manusia. Itulah iman yang sebenarnya, dan itu pula lah kebaikan yang sebenarnya. Ibu, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Kata Sayyidina Utsman, ra'aitul khaira fi arba'ati awjuh. Saya melihat kebaikan itu ada 4 hal. Yang pertama, at-tahabbub ilallah bin nawafil, raih cintanya Allah dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? As-sabru ala ahkamillah, sabar menjalankan hukum-hukum Allah, baik hukum Allah yang berupa perintah atau hukum Allah yang berupa larangan. Yang ketiga apa? Ar-ridha bitakdirillah, ridha dengan takdirnya Allah, dengan ketentuannya Allah, baik takdir Allah yang menyenangkan atau takdir Allah yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat, punya perasaan malu dari pantauan Allah, dari penglihatan, ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu sekalian, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu berada dalam suasana kebaikan yang selalu Allah berikan kepada kita. Tentu itu tidak kun fayakun, tidak simsalabim. Laksanakan saja semaksimal mungkin, semampu kita untuk mengikuti arahan Sayyidina Utsman kepada kita. Hidupkan sunnah Nabi, sabar terhadap hukum Allah, ridho kepada ketentuan Allah, dan malu terhadap pandangan Allah. Insya Allah kebaikan akan membersamai kita dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.